kan bahasa Indonesia. Sekarang kita coba pakai bahasa Makassar. Mana Makassar kalau bahasa? Atau orang yang mau gimana Makassar tentang Makassar? Orang begitu. Ini belakang. Ayo. Ada namanya Andi. Enggak apa-apa. Jangan. Apa angka 1 sampai 4? Kan gampang tuh. Angka 1 sampai 4. 1 itu apa bahasa sana? Seret. Mana saya tahu. Ayo berbagi, awak silakan. Jangan-jangan dibohongi kita. Apa? 1 itu apa? Serek. Rua. Talu. Ampa. Apa ya? Jadi kita coba berhitung. 1 itu serek. Rua. Talu. Apa? Ulangi lagi. Seret, rua, talu, apa? Oke. Sere, rua, talu, apa? Kalau mulai oke, ayo. Ini orang Makassar. Iya, saya. Iya. Ayo nih. Iya, betul itu. Ayo nih. Oke. Mulai. Ya. Sere, rua, talu, apa? Sere, rua, talu, apa? Sere, rua, talu, sere, rua, talu, sere, rua, sere. Yes. Wah, oke. Terima kasih. Sama bahasa Jawa. Oke, ingat ya semuanya. Oke, kita mulai Pak. Ayo. Oh iya. Ayo kita mulai. Senam kebangsaan. Mantap sekali. Masih mau lagi? Oke, silahkan duduk semuanya. Iya Pak. Kalau mempertimbangkan, memutuskan dari Komisi 1 dan teman-teman kami, saya untuk mewakili untuk menentukan apa dari kasus Sungai Buaya ini. Ada 5 orang yang akan saya jelaskan di sini terkait dengan masalah yang akan kita jelaskan. Yang pertama Gojir. Nah, Gojir ini menurut kami pribadi, dia kan seorang pelaut ya. Pribadi apa kelompok? Kelompok. Menurut kelompok Pak, Gojir ini adalah seorang pelaut yang mungkin sudah lama mengarungi lautan dan dia tidak pernah Itu Jadi Gojir itu dia sebenarnya seperti mengadakan sebuah perjanjian kepada si Eno. Ya. Sebenarnya yang mengadakan perjanjian si Eno, tapi kenapa ketawa? Eno, tapi ya namanya laki-laki karena
tidak melakukan yang namanya orientasi pelayanan karena Wajib itu karena melakukan perjanjian kepada Senok, makanya menurut kami itu tidak melakukan orientasi pelayanan. Dan kedua, si boy ini tidak memberikan support ke temannya. Ya, karena di situ ada dia sikapnya acuh tak acuh kepada si Enok yang ingin sekali mendapatkan solusi yang pasti. Jadinya dia tidak memberikan solusi yang tepat pada si Enok, sehingga kami mengangkat bahwa video ini adalah inti masalah orang yang bermasalah yang kedua setelah Gojir. Yang ketiga adalah si Enok. Nah, kenapa kita mengambil si Enok? Karena si Enok ini tidak berpikir jernih dengan dampak perbuatannya. Kemudian juga mengambil langkah yang salah, ya seperti itu. Kemudian yang keempat, kita sesuai dengan kebutuhan kelompok itu Ahok. Si Ahok ini alasannya adalah tidak menghargai perjuangan si Enok yang merelakan dirinya dihubungkan dengan si Gojir itu, ya, melakukan hubungan itu, ya, yang sudah lama menjalin cinta, ya kan. Nah, yang kelima, sayang si Gojir. Si Gojir ini adalah pahlawan kesenjangan kemudian untuk membela temannya, karena si Enok tadi mencoba mencari curhatan, gitu ya, mencari curhatan kepada si Gojir ini karena cerita yang didengarkan kepada si Ahok ini tidak mau didengar lagi karena kecemburuannya. Kemudian apa yang telah dipertahankan, cintanya itu dibalas dengan perbuatannya dengan si bajak laut itu. Nah, jadi yang kelima itu kita angkat si Gojir, ya, karena dia tidak membela teman dengan cara yang salah. Mungkin itu aja yang saya jelaskan, mohon maaf. Oke, terima kasih. Beri apa sebenarnya untuk kelompok satu. Keren sekali. Ini kelompok satu tadi menyimpulkan dari kasus Sungai Buaya tadi bahwa yang paling bersalah dalam kasus ini menurut versi kelompok satu. Nanti kita lihat. Kalau menurut versi kelompok satu itu ada si Gojir. Benar nggak sih? Logis nggak sih tadi jawabannya kelompok satu itu dengan teman-teman orang lain? Kita lihat dari kelompok berikutnya. Silakan kelompok dua. Oke, silakan kelompok dua untuk memberikan. Apakah Anda dari kasus Sungai Buaya ini memutuskan untuk yang paling berat kesalahannya yang nomor satu adalah Ahok karena Ahok itu sebagai lelaki tidak ada inisiatifnya untuk menemui Senok. Kemudian dia tidak inovasi dalam seperti membangun jembatan, tidak memakai pengobatan dari yang telah dilakukan oleh Enok. Kemudian yang untuk yang kedua, kami memilih Gojir sebagai yang nomor dua karena Gojir ini dia memanfaatkan keputusasaan orang lain untuk keuntungan pribadi. Kemudian juga dia tidak bertanggung jawab dengan menodai kehormatan wanita.
ketiga kami memutuskan G-Boy. G-Boy. Dari siapa sih nomor 2? Yang ketiga G-Boy karena dia tidak peduli dengan temannya, kemudian juga dia tidak memberikan apa ya namanya ya, memberikan pendapatnya dia untuk si Enok. Yang keempat kita memilih Enok karena Enok itu membuat keputusan yang salah dan tidak setia kepada pasangan. Yang keempatnya Enok, Pak. Iya, oke. Mana kita Enok, oke. Dan yang kelima kita memilih Ute karena kesalahannya Ute adalah dia melakukan kekerasan dengan tidak memutuskan sesuatu dengan tidak kepala dingin. Oke, terima kasih. Kelompok 2, terima kasih gua. Masuk ke kelompok 3. Kelompok 2 tadi Ahok ya. Kata Ahok aku sudah dapat telur. Sudah nggak dapat ini calon istri katanya. Malah daripada kalian berat hukumannya katanya. Kalau kelompok 2 ini ngeri kalau kasih polis. Kasihnya kelompoknya berdua. Kalau si Gojir oke lah, saya masih bisa logis lah karena dia dapat keuntungan banyak ya. Oke, silakan. Kelompok 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenapa saya Triviani perwakilan dari kelompok 3 untuk diskusi kasus mengenai Sungai Buaya ini. Dari kelompok kami memutuskan untuk yang nomor 1 adalah G-Boy. Karena di sini kita lihat dari kondisinya kan dari sang arah ya Pak ya kasusnya ini. Di sini dijelaskan adalah sikap G-Boy yang bersikap acuh tak acuh. Kalau kita lihat dari kasus, di situ sebenarnya emang memutuskan untuk mengambil keputusan itu setelah dia meminta pendapat kepada G-Boy. Tapi sayangnya sebagai teman, si G-Boy ini malah bersikap acuh tak acuh, bukan memberikan saran untuk si Enok. Jadi menurut kelompok kami adalah si G-Boy untuk yang paling bersalah untuk di kasus ini. Terus yang kedua adalah Gojir. Ya, yang pertama G-Boy. Terus yang kedua Gojir adalah karena memanfaatkan situasi dan bersikap pamrih untuk menolong Enok. Lalu yang ketiga adalah si Ahok. Kalau kan di sini dari sikap Ahok setelah dia bertemu Enok, karena kita nggak tahu kondisi Ahok karena tidak diceritakan di kasus ini ya Pak ya. Tapi setelah dia bertemu Enok terlihat sekali watak si Ahok sebagai wanita. Seharusnya yang paling merasa dirugikan untuk kasus ini adalah Enok. Jadi menurut saya kalau memang si Ahok mencintai Enok, dia harusnya satu menerima kondisi Enok karena di situ Enok sudah menjelaskan alasannya. Yang kedua adalah kalau memang di situasi yang lain adalah kemungkinan besar adalah Ahok juga tidak melakukan perjuangan untuk kondisi mereka. Itu menurut saya. Karena sebagai lelaki harusnya ya Pak untuk masalah seperti ini kan perempuan biasanya yang paling dirugikan. Harusnya sebagai lelaki yang katanya mencintai Enok harusnya membela martabat Enok, bukan malah mengusir Enok ya Pak ya, atau memutuskan Enok. Terus yang keempat adalah si Enok karena ya itu melakukan kesalahan yang harusnya ya mungkin ada jalan lain. Terlalu bucin juga mungkin sih. Terus yang kelima adalah Uhe karena melakukan kekerasan tanpa konfirmasi terlebih dahulu ke Ahok. Kita aja Pak. Setelah berdiskusi dan seterusnya, menimbang dan seterusnya, bahwa yang bersalah nomor 1 adalah Gojir.
Jadi meskipun beliau ini punya jabatan sebagai nakoda, punya kewenangan untuk menyeberangkan orang, tapi dia menyelewengkan kewenangannya dan juga dia tidak peduli dengan penderitaan orang lain. Jadi dia memanfaatkan penderitaan orang lain untuk keuntungannya. Meskipun dia cukup adaptif ya, ada inovasi metode pembayaran yang baru untuk menyeberangkan karena yang dulu sudah menyeberangkan. Meskipun itu cara yang salah. Kemudian untuk yang kedua itu Enoch. Di sini dia tidak loyal pada pasangannya, tidak mengabdikan diri pada pasangannya, tapi mengabdikan diri pada anaknya. Ya. Meskipun dia jujur kepada pasangannya, tapi dia menghalalkan segala cara untuk mencapai tujuannya. Untuk yang ketiga adalah Geboy. Dia tidak peduli pada orang lain dan tidak responsif atas permintaan orang lain. Untuk yang keempat, Ahok, ini tidak peduli dengan permasalahan yang telah dihadapi oleh Enoch. Meskipun dia cukup memegang teguh prinsipnya. Kamu tidak melayani ibu. Untuk yang kelima adalah Uhen. Dia membuat sebuah keributan, memukul orang lain. Ya, tapi ada catatan positif, cukup setia kawan. Tapi caranya salah. Memukul dengan kesuksesan sampai Ahok. Sekian dari kami. Terima kasih. Habis ini tim Humas mau mengetahui ya, kita mengetahui dari logo perusahaan itu tadi maknanya bahwa filosofi tadi perusahaan ini bikin restoran ini tujuannya untuk agar teman-teman warga masyarakat yang ingin makan sushi dengan harga yang hemat gitu ya, harga hemat ini dengan harga yang terjangkau gitu kan, karena dulu pengalaman si owner dulu ketika ingin makan sushi itu agak dapat gitu ya. Oke, ini nama perusahaan kita. Untuk itu kita persilakan pada kelompok 3. Apa saja sih daftar menu yang ada di sushi hemat ini? Kita lihat. Jadi close dulu. Terima kasih Pak Ade. Daftar menu yang ditampilkan kalau kita berjualan bakal tapi cemburu. Dan yang lain ada ayam netizen. Untuk menu minumannya ada teh manis. Di awalnya general GM marketing tentu ada marketing staff, kemudian di bawahnya dengan HRDA ada itu bawahnya general staff, jadi ada desain bersama terus general manager operationnya itu bawahnya kode manager produksi ada produk sama servisnya. Produk itu ada set sama asetnya, kalau di servis ada servis agentnya atau pelayannya. Kemudian di bawahnya GM Finance dan Administration itu ada finance premium sama control. Baru ada compensation sama benefit. Kemudian ada tax insurance sama collection. Kemudian finance dan accounting. Untuk penggajian. Untuk top manajemennya direktur 25 juta aja ya. CEO-nya 20 juta. Untuk semua GM itu puluhan 17 juta. Kemudian di bidang manajemen ada manajer biasa itu 10 juta. Penghasilan masuk ini. Oh 80%. Makanya dari awal dari yang kecil-kecilan sampai yang sekarang ini adalah konsep yang dia ingin membuat
besar. Dan apalagi dengan struktur organisasi yang dibuat oleh kelompok 2. Oke, ini mulai dari parkiran ya. 20 by 20 meter dan di parkir area tadinya ada motor. Oke, ini adalah lobby yang tersedia. Tetapi walaupun tetap mewah, menunya tetap dengan harga yang murah ya. Jadi karena mau menservis si pengunjungnya. Oke, ini adalah indoor photo booth. Terus ini adalah tampak dari lantai pertama dengan 20 kali 45 meter. Oh, terus tadi karena memang ini adalah meternya sushi, di sini di lantai 1 ini khusus yang kalian Jepang-Jepangan. Nih, ini adalah karena Mas Suhe ini punya live cooking dari Om Suhe ya. Jadi pada saat tadi adalah Om Suhe live cooking. Di situ para pengunjung bisa melihat Om Suhe masak. Nih, di sini juga. Ya, jadi selain itu Mas Suhe, di situ juga ada namanya sushi train. Oke. Ini lantai kedua. Ini office-nya. Jadi tadi ada direktur, ya kan, pemegang saham yang sampai 25 juta sekalian direkturnya dapat sampai MOD segala macam. Ini tempat office-nya. Oke, biasanya adalah kalau kita pun ke resto kapan yang paling utama kita lihat adalah toilet, kebersihannya, kenyamanannya, dan tempat kita bisa Oke, ini adalah rooftopnya. Iya, memfasilitasi foto booth dan di sini kita juga bisa melihat sunset. Oke. Oh ya, di sini juga karena tadi adalah temanya sushi dan di sana menunya nasi-nasian. Di sini memfasilitasi untuk daerah yang untuk makan dengan mau dengan nasi-nasian. Oke, sekian presentasi dari saya.